Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Ruang Psikologi. Semoga pemirsa dan pendengar senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, siang hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan berbagi tentang anggapan laki-laki tidak bercerita. Benarkah gitu ya? Nah, tentunya ini juga berkaitan juga dengan anggapan masyarakat terkait laki-laki itu harus kuat gitu ya. Laki-laki itu harus tahan menghadapi masalah dan tidak perlu menunjukkan perasaan gitu. Akibatnya nih beberapa laki-laki itu memilih diam, memendam beban sendiri dan merasa harus menyelesaikan semua masalahnya tuh sendiri gitu. Padahal tentunya setiap manusia punya emosi, punya tekanan, dan juga punya kebutuhan untuk didengar. Hari ini kita akan jawab gitu ya, bagaimana menciptakan ruang yang lebih aman untuk saling mendengarkan, kenapa banyak laki-laki sulit untuk bercerita dan apa dampaknya bagi kesehatan mental gitu ya. Dan sudah hadir narasumber kita sapa dulu Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik dan sehat, dokter? Alhamdulillah, Mbak Tina. Alhamdulillah ya. Hari ini temanya kita menyangkut ke gender sebelah ya, dokter ya. Lelaki tidak bercerita, benarkah gitu? Tentunya Anda pemirsa dan pendengar juga bisa bertanya dan curhat langsung ya dengan beliau. Anda bisa curhat dan bertanya di telepon nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA atau WA call di nomor 08112553.000. Iya, di dokter. Terkait temanya nih, laki-laki tidak bercerita. Benarkah itu, dokter? Saya mau tanya dulu nih. Ya, benar. Benar gitu ya. Okay. Karena gini ya, memang secara gender berbeda itu ada pendapat, nih bahasnya pendapat. Iya. Otak emosi perempuan itu lebih besar dibanding otak emosi laki-laki. Otak pikir laki-laki itu lebih besar dibanding otak pikir perempuan. Nah, jadinya walaupun ini pendapat, tapi secara lapangan itu memang laki-laki juga cenderung ada yang kurang, ada yang tidak bisa bercerita. Karena ini terkait dengan apa ya, budaya di kita patriarki, bahwa laki-laki itu harus tangguh. Gitu ya. Bahkan kadang anak-anak kecil yang laki-laki dan perempuan itu sudah mulai dibedakan dari orang tuanya. Memang harus dibedakan. Tapi dalam terkait emosi, udah diam, jagoan kok nangis, gitu ya. Jatuh, ayo tangis, jagoan kok cengeng. Nah, dari situ sudah mulai seperti dimatikan secara emosinya. Jadi jika ini berkepanjangan dan efeknya nanti bisa tidak lagi mengenal rasa pada laki-laki, sehingga dia tidak apa yang mau saya ceritakan saja nggak tahu apa yang terjadi pada saya. Gitu. Jadi jadinya nam atau tumpul terkait emosi pada laki-laki karena tidak tahu apa yang mau diceritakan. Tapi ada juga yang karena dia sedang memilih kata untuk bisa diungkapkan menjadi sebuah cerita, sehingga ada yang sisi baik, ada yang sisi kurang baik. Yang baiknya karena dia sedang merangkai, sedang memilah-milih kata untuk disalurkan ke yang dia percaya, oke, sehingga nantinya pas. Tapi ada juga yang dia pendam karena bercerita itu hanya orang yang lemah. Sehingga ya sudah, kan aku kuat. Nah, gitu yang ada menjadi stigmatisasi diri bahwa aku kuat. Walaupun akhirnya juga lemah. Iya, nah ini juga tadi berkaitan juga dengan anggapan masyarakat gitu ya, dokter ya, dan juga budaya patriarki yang berkembang gitu di masyarakat. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi nih, dokter, kenapa sih banyak laki-laki tuh yang memilih diam gitu? Atau mungkin tadi tidak tahu mau cerita apa gitu? Kenapa sih? Diamnya ini ada diam yang pasif, ada diam yang aktif. Dalam meredam emosi, dalam mengatasi sebuah masalah sehingga menjadikan sesuatu yang harus memberikan reaksi terhadap masalah itu. Ada dua metode, ada metode yang dipilih. Kalau di hadis kan, jika kamu marah, diamlah. Ya diam ini yang dipakai. Tapi diam ini ada yang diam pasif, ya sudah diam, ini dipendam dan tetap berada dalam penguasaan si otak emosinya.
Kalau marah itu kan yang penguasanya itu emosi kita, ya. Nah, tapi kalau diam aktif, dia sedang berada dalam upaya. Jadi aktifnya itu entah dengan relaksasi 478. 478 bukan nomor apa ya? Apa tuh dokter? Relaksasi 478 itu 4 tarik nafas dalam 4 hitungan, 7 ditahan nafas 7 hitungan, keluarkan nafas dalam 8 hitungan. Dengan harapan apa? Ada perpindahan dari penguasaan diri itu dari si otak emosi ke otak pikir. Sehingga nanti di otak pikir dia akan meramu cerita, meramu kisah, meramu emosi. Jika dalam bank datanya dia, bank data terhadap aksi reaksi yang biasa kita lakukan adalah suatu reaksi positif, maka dia akan berikan, oh harusnya begini. Oke, sehingga reaksinya juga positif. Tapi jika bank data kita adalah bank data negatif, walaupun sudah menggunakan mempertimbangkan, menimbang, mengingat, akhirnya memutuskan reaksi yang negatif karena bank datanya banyak yang ke arah negatif. Jadi recall terkait dengan bank datanya itu sifatnya bank datanya gimana? Apakah pasti seperti itu? Enggak juga. Kita masih ada asupan dari nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, sehingga harapannya orang dengan rutin ikut kajian, rutin mendengarkan positif-positif nilai moral, harapannya walaupun mungkin kemarin bank datanya adalah negatif, jika penguasaan dari si nilai moral itu lebih kuat, pengaruhnya akan memberikan keputusan yang positif dari nilai-nilai moral yang akhirnya digunakan. Gitu. Jadi diamnya ini tadi juga ada diam aktif, ada diam pasif gitu ya dokter ya. Dan ini diamnya ini juga terpengaruh juga dengan adanya bank data di seseorang tersebut. Berarti bank datanya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi kalau positif tentunya apa nih yang perlu ditabung dalam bank ini dokter? Artinya gini, contohnya gini, kalau orang apa ya ekstrimnya, kita menggunakan contoh Nabi aja deh. Pada saat di Taif, ya, kan Nabi di apa itu dilempari batu. Nah, yang sebelah tuh gemes banget gitu loh. Apakah akan saya ambilkan gunung untuk saya timpakan? Tapi Nabi komentar aja, dia tidak tahu. Sehingga walaupun lukanya sangat berdarah, tapi beliau tidak luka berdarah di dalam. Yang sebelah malah lukanya tidak berdarah, tapi luka hatinya berdarah. Jadi harapannya itu respon-respon reaksinya itu positif seperti itu. Dia tidak tahu, dia tidak paham. Oh memang karakternya seperti itu. Ya sudah. Jadi mengolah yang sebenarnya yang gemeske, tapi ya karena dia belum tahu. Sehingga kalau kita yang tahu, mestinya beda dengan yang tidak tahu. Sehingga bank-bank datanya nanti harapannya positif. Dia akan terbentuknya itu otomatis reactionnya itu positif. Karena ada suatu saat sebuah masalah itu perlu reaksi otomatis. Nah, jika bank datanya itu otomatisnya adalah positif, maka si amigdala, si otak emosi itu nariknya itu langsung positif. Harapannya kita seperti itu. Berarti ini harus banyak-banyak nabung hal-hal positif gitu ya dokter ya, nabung hal-hal baik gitu agar nanti reaksi-reaksi yang diberikan spontannya gitu ya bisa reaksi-reaksi yang baik gitu. Dan tadi juga kita sudah bahas terkait laki-laki tuh harus kuat. Ini memang anggapan yang juga jadi peran juga ya dokter ya. Bagaimana nih laki-laki biasanya banyak diam gitu. Nah untuk dampak psikologisnya seperti apa nih dokter? Kalau misalnya nih laki-laki gitu ya ini kan sering memendam perasaan, tidak mengungkapkan perasaannya, ini seperti apa dampaknya? Oke. Memendam masalah itu juga bisa ada pasif, ada aktif. Kalau memendamnya cuma ditabung, itu mendam pasif, jadi nggak akan diapa-apakan itu. Nah itu tumpuk seperti kita menuang air, kan lama-lama tumpah. Nah, gimana caranya supaya masalah berhenti? Atau kita minum. Nah jadi fokus pada air yang diminum dengan mengolah itu tadi, kalau tadi memendam pasif tadi lama-lama kan bludak apa ya, tumpah, luber airnya itu. Nah kalau memendam aktif dalam rangka dia sedang mengolah emosi, walaupun jano yo loro ning, tapi kalau tak kasih ini, jadi seperti sebuah, kita anggap nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Jika bubur adalah sebuah penyesalan atau sebuah hal yang salah. Tapi jika bubur itu kita kasihkan topping telur, gudeg, sambal goreng, kita makan habis selesai. Kan gitu. Artinya kita ramu kisah itu dalam versi kita, apa yang kita suka. Nah, akhirnya oh ternyata. Nah, kalau sudah sampai muncul oh ternyata, artinya kita sudah menyelesaikan kisah kita, versi kita
sehingga saat masalah nanti akan muncul di hari yang berbeda, tubuh itu tidak bereaksi. Tapi kalau dipendam pasif, dilumpuk ketok, nah, akan menimbulkan dampak depresi. Karena stresornya sesuatu yang menekan lama-lama kan besek turun. Saya salah, saya tidak berguna, saya tidak mampu. Nah, sudah stigmatisasi diri itu yang membuat dia tidak bisa mampu lagi berkarya, tidak mampu bisa lagi berkonsentrasi, hingga muncul gejala depresi. Atau kecemasan. Kok nek aku maju nek nabrak piye? Kok nek aku metu nek neknya geknya itu kalau cemas kan ke arah sana, dominasi ke arah mana. Atau tidak muncul dalam bentuk di mental, tapi bentuk di fisik. Marah mari-mari, lambung yang sampai ekstrim GERD, atau pusing yang nggak sembuh-sembuh. Jadi mulai ke arah muncul di fisiknya. Tapi basic utamanya adalah di psikologisnya, sehingga jadinya psikosomatik. Nah, itu kalau pendaman pasif. Harapannya pendamannya dalam tanda kutip pendaman aktif, sehingga kita bisa meramu kisah-kisah yang kemarin sempat kita pending, bukan dipendam tapi kita pending untuk diselesaikan, dan nantinya harapannya bisa selesai satu sehingga kisah itu saat nanti akan blow up lagi di kapan itu, oh ya saya memang pernah dan saya itu sih sakit, tapi tubuh tidak bereaksi, itu sebuah bencana, bahaya buat dia. Karena sudah selesai dan sudah berdamai, ya dokter ya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang mungkin sama gitu ya, kurang lebih sama, ini tubuh tuh nggak bereaksi yang kayak awal sebelum diselesaikan gitu, luar biasa. Nah, tadi kan ada memendam aktif dan juga memendam pasif. Nah, kalau misalnya nih dokter, kita punya ya seseorang gitu, teman gitu ya, dia kelihatannya seperti memendam sesuatu yang pasif, tapi kita juga nggak tahu nih orangnya ini sebenarnya pendiam atau emang memendam perasaan gitu. Nah, ini cara bedainnya gimana nih dokter? Kalau memendam itu biasanya awalnya dia emang tipikalnya aktif, ceria, berjalannya waktu ada perubahan perilaku. Nah, itu memendam. Atau memang tipikalnya biasanya dia senyum atau ramah, itu dia malah wajahnya tuh datar gitu. Tiba-tiba diem gitu. Diem. Atau yang sebelumnya dia jarang bekerja malah jadi aktif bekerja. Walaupun tampaknya bagus, tapi itu upaya dia untuk pengalihan rasa. Tapi kalau orang yang tipikalnya introvert itu stabil, memang tanahnya anteng. Ya memang diem dari awal ya. Jadi memang wajahnya tuh ya biasa. Jadi bisa tampak dari wajah itu wajah penuh beban sama wajah lepas beban itu kadang tampak. Jadi kalau kita sangat mengenal teman kita itu bisa ditampakkan dari wajahnya atau gesturnya. Mestinya kan kita mengenal ya. Dia tipikal yang orang pendiam atau orang yang biasanya gini kok jadi gini. Jadi kelihatan dari perubahannya. Kalau pendiam jelas konsisten, dia emang tanahnya gitu loh. Kayak flat aja hidupnya gitu. Tapi kalau orang yang memendam, awalnya bagaimana menjadi bagaimana, ada perubahan, jadi tidak konsisten terkait perilakunya. Berarti bisa dilihat gitu ya, bagaimana mungkin awalnya dari awal kenal nih seperti apa. Kalau memang sudah pendiam ya diam ya wajar gitu ya dokter ya. Tapi kalau misalnya dari awal nih rame gitu tapi tiba-tiba jadi diam, atau mungkin yang pertama diam jadi aktif banget nih, nah ini boleh gitu ya. Coba kira-kira kenapa ya teman saya nih gitu. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan gitu ya dokter ya, bahwa memang memendam perasaan ini yang pasif gitu ya, bisa tadi menyebabkan berbagai masalah seperti depresi, kecemasan, dan juga bahkan bisa ke sakit fisik gitu. Nah, kalau gangguan tidur nih dokter, kira-kira bisa berpengaruh nggak? Atau mungkin akhir-akhir ini merasa kok jadi susah tidur ya, jadi tidur tuh nggak nyenyak. Nah, ini apakah juga berpengaruh nih dengan memendam ini? Simptom-simptom dari depresi, cemas itu biasanya juga ada gangguan di tidurnya. Kalau depresi itu bisa banyak tidur atau sulit tidur. Cemas pun juga ada gangguan ke arah tidurnya. Jadi kita perlu nambah simptom yang lain. Ini mau ke arah depresi atau mau ke arah cemas, karena
terapinya ya ada perbedaan. Oh gitu. Oke, sehingga nantinya kita bisa menilai atau dia gangguan tidurnya murni gangguan tidur tanpa ada kisah di belakangnya, itu beda lagi. Jadi tidak ada simptom yang lain. Yeah. Nah, jadi dalam kita menganalisa gangguan tidur itu kita perlu juga nanya, ada juga yang nggak pengen tidur. Oke, jadi bukan nggak bisa tidur, tapi emang nggak mau tidur. Nah, biasanya pada kasus-kasus bipolar yang tipe manik, dia memang nggak pengen tidur karena dia harus banyak bergerak. Kalau pas manik kan seperti itu. Jadi terkait tidur bertanyakan, nggak bisa tidur atau pengen tidur tapi nggak bisa tidur atau nggak mau tidur. Nah, yang mana gitu kan? Jadi ada simptom tambahan yang lainnya terkait tidur itu. Ini berarti untuk kita bisa tahu gitu ya dokter, ini memang aku lagi gangguan tidur biasa atau memang karena kecemasan, ini bagaimana dokter? Oke. Dia tahu tentang dirinya dulu. Kan setiap orang tuh harapannya tuh bisa mengenali dengan dirinya sangat dibanding yang lainnya tuh harusnya kita mengenali diri kita. Aku sedang baik-baik saja atau aku sedang tidak baik-baik saja, gitu. Saat kita ada yang muncul atau berbeda dari yang biasanya, kenapa aku sulit tidur ya? Oh, karena aku besok mau presentasi, ya nggak apa-apa, kan gitu. Karena dia cemas antisipatorik gitu kan. Tapi kalau sekian gangguan tidur kalau sudah lebih dari 3 hari biasanya sudah mengganggu. Kalau masih 1-2 hari itu masih nggak masalah. Biasanya belum sampai ke tingkat mencari bantuan. Tapi kalau sudah 3 hari itu biasanya sudah kesel, capek gitu ya. Badan itu sirkadiannya kan memang kalau tidur itu malam, pagi itu aktivitas. Makanya kalau yang kena asif itu malamnya cuma 2 kali. Karena nanti hari ketiga lebih dari 3 itu sudah mengganggu sirkadiannya. Kalau sirkadian malam kan harusnya tidur. Jadi 3 hari kok belum ada sesuatu yang bermakna yang mungkin dengan apalah olahraga atau apalah, saya tuh udah pengen tidur, saya mataku tuh sudah kayak 5 watt tapi kok ya hilang-hilang gitu ya. Dan bahkan kadang kita juga tanya, dia menggangguan tidur di malam tapi dia disuruh utang pagi siang sore, ya nanti nggak bisa tidur kan gitu. Karena beda ya, karena kancilan dan bukan saatnya. Pagi siang sore itu secara sistem tuh tubuh tidak untuk tidur kan itu. Jadi walaupun nanti ngantuk di pagi siang sore, upayakan jangan tidur. Mau sepedaan, mau ke sawah, mau kemana pun aktivitas yang mana itu kita nggak mungkin tidur lah kalau di jalan dengan sepeda atau di apalah gitu. Sehingga nanti harapannya tetap pindah ke malam. Tetap kita upayakan walaupun tadi malam nggak bisa tidur tuh pagi siang sore ya jangan tidur. Nanti kebalik-balik bubrah nanti sistemnya tubuh gitu kan. Jadi gangguan tidurnya perlu kita evaluasi. Plus-plusnya apa? Perlu dilihat juga gitu ya. Oke, nah tadi kan juga sempat juga disebutkan bahwa memang untuk gangguan kecemasan ataupun mungkin juga perubahan perilaku ini juga bisa jadi salah satu tanda gitu ya untuk seseorang ini memendam sesuatu yang mungkin belum diungkapkan gitu. Nah, apakah bisa sampai memicu trauma atau mungkin perubahan perilaku yang terus-menerus gitu, dokter? Oke. Trauma itu sesuatu yang sangat gitu ya. Dan ini sifatnya relatif. Seperti biasanya seringnya sih perempuan ini ya. Trauma pada laki-laki itu memang tidak terlalu banyak. Bahkan pasien-pasien saya yang laki-laki yang gangguan ke arah psikologis itu saya juga banyak juga perempuan, tapi atau ada karena mereka nggak periksa aja, dok? Nah, ini diantaranya itu. Jadi karena dia tidak mau bercerita atau karena diam tadi, atau mungkin menyelesaikan masalahnya sendiri akhirnya selesai. Nah, perempuan kan cenderung lagi masuk anginnya wis tuku obat. Laki-laki kan alah tak aku turun ayo mari. Ya kadang seperti itu. Nah, artinya trauma itu misalnya perundungan. Perundungan pun walaupun ini sifatnya juga relatif, tapi jika itu menimbulkan suatu trauma, baru mendengar suara, karena dia traumanya adalah dengan suara keras misalnya, dibentak-bentak atau apa, sehingga kadang bisa berefek, baru mendengar nada naik sedikit aja sudah sampai menimbulkan kecemasan. Kita mengatakannya PTSD ya, post traumatic stress disorder. Jadi perubahan perilakunya dia nanti jika mendengar suara tinggi itu keringat dingin, perut nggak nyaman, sampai ekstrimnya kayak kecekik, sampai ekstrimnya. Kemudian kalau tidurnya terganggu karena dia nightmare, mimpi buruk. Takut untuk keluar karena nanti di luar dia akan dapat suara tinggi. Nah, perilakunya sampai ke arah sana, traumanya ke arah sana. Nah, harapannya begitu keluarga itu sudah
mengerti ada perubahan itu, ya aware, kayaknya dia ada sesuatu perlu disampaikan. Kadang tidak bisa dikeluarkan ke keluarga karena mungkin sumber stresornya keluarga. Nah, kalau itu adalah anak-anak, kalau kita di KTPA itu ya kekerasan terhadap perempuan dan anak, walaupun kata-katanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi laki-lakinya itu juga ada yang dikerasin gitu. Oleh istrinya, korbannya gitu ya. Sehingga bisa menimbulkan trauma, tapi memang biasanya tidak seberat perempuan. Walaupun begitu, tapi begitu sangat sakitnya langsung selesai. Aduh. Ini tentunya perlu penanganan ya, dokter ya. Kalau tadi merubah perilaku, bisa nggak dokter ini kira-kira? Kalau dikatakan bisa, bisa. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Okay. Apalagi udah kehendaknya gitu ya. Okay. Jadi kita lihat dulu, dia sudah sampai tingkat apa gangguannya. Apa yang dia gangguannya. Jika kita bisa eksplorasi terkait dengan pola pikirnya, kan kadang karena ada irrational belief ya, keyakinan yang salah, nanti kan kita goyahkan pelan-pelan sehingga tanpa terasa bahwa dia itu sedang digoyahkan keyakinannya. Nah, kalau keyakinan udah goyah, apa gitu ya, nah, dia mulai goyah ini. Nah, kalau udah mulai apa gitu ya, udah mulai goyah, nanti kita bisa masukin pelan-pelan. Oh ternyata, nah, kita butuh itu untuk menjadi gini. Nah, kalau udah mulai, oh ternyata sudah mulai mendo itu, gangguan mentalnya. Jadi seperti itu. Oh gitu, baik. Ini mungkin pemirsa dan pendengar juga ada yang mulai merasa, oh ternyata mungkin saya selama ini nggak pernah cerita itu ternyata ini. Nah kalau misalnya nih dokter, memang laki-laki ini memang pada dasarnya memang susah cerita atau sedang memilih tempat cerita yang tepat? Dua-duanya gitu ya. Jadi mulai tersadar mungkin ya beberapa pemirsa dan pendengar, oh jangan-jangan saya selama ini nggak cerita tuh karena saya belum menemukan tempat yang tepat untuk cerita. Bisa berarti ya dokter? Bisa. Jadi karena dari basic awal tadi, buat apa cerita? Ada gitu ya. Tapi ada juga yang sedang merangkai kata untuk biar jadi rangkaian kata cerita, sehingga nantinya saat kita sampaikan tuh pas kalimatnya, sehingga langsung bisa mengena, harapannya solutif apa yang dia beri. Walaupun begitu, dengan kita berbagi kata kepada apa yang kita merasa sefrekuensi, yang sefrek itu, mungkin kamu bisa lebih mendapat penanganan lebih baiknya di ini, memberikan solusi di sini. Dia nggak bisa solusi karena dia tidak bisa. Itu juga bisa salah satu membantu untuk dia meredam rasa, mengurangi ketidaknyamanan rasa yang kemarin sempat tinggi jadi dikurangi. Seperti kita misalnya berbagi cerita itu seperti kita berbagi beras yang kita bawa 5 kilo, kan berat, gitu kan? Kalau dikasih kilo, kan tinggal 4 kilo, lebih ringan. Ya, jadi dengan berbagi kisah itu harapannya mengurangi sedikit beban, walaupun mungkin cuma masih 4,5 kilo ya, tapi kan lebih ringan dibanding yang kemarin. Dan dalam kita memilih tempat cerita, tempat berbagi itu mana yang kira-kira itu bujoko, solutif, ya kan? Maksudnya bukan itu ya, jangan ke bujoko. Jangan ke bujoko ya maksudnya ya. Orang Dulu yang kan gitu. orang yang solutif gitu ya. Karena kita salah pilih jadinya malah ember atau malah judgement. Lebih kamu cowok kayak gitu, lemah kamu. Nah, bukannya mengurangi 5 kilonya malah jadi 10 kilo itu nanti ya. Semakin berat gitu ya. Oke. Jadi harapannya nantinya memang susah cerita, iya, pilih cerita orang, iya, dua-duanya, karena dia sedang meraih kata. Harapannya seperti itu. Tapi ada juga yang ya tadi, buat apa cerita? Toh nanti juga orang tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu. Oke, ini dokter ngomongin gender sebelah ini seru banget gitu ya. Kita lanjutkan di segmen kedua gitu ya dokter ya. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa bertanya di WA, SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 2553000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini.
Ya, pemirsa MTA TV channel terpilih dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Ruang Psikologi. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa bertanya di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kita masih dengan tema kita, laki-laki tidak bercerita, benarkah? Gitu ya, bersama dengan narasumber kita Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Tadi kita sudah bahas gitu ya dokter, bagaimana memang laki-laki ini ada yang punya keyakinan bahwa laki-laki ini memang harus kuat, harus menyelesaikan masalahnya sendiri, harus tangguh, tidak boleh nangis, tidak boleh emosional gitu. Nah ini juga akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah kenapa dokter nih banyak laki-laki tuh yang kalau misalnya ditanya gitu ya, kamu kenapa pilihnya jawab nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa nih dokter? Oke. Itu kayak kalau perempuan jawabannya terserah gitu. Iya, betul. Mau makan apa? Terserah. Oke. Artinya pilihan kata yang dia keluarkan dalam bentuk nggak apa-apa. Ya memang ada yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang dia itu nggak mau apa ya, tutukannya gitu. Kok nih aku bilang apa-apa, lah ngopo? Oh, iya. Nah, jadi ada yang memang asli nggak apa-apa. Oke. Tapi ada yang memilih sudah selesai di sini aja percakapannya dengan nggak apa-apa sih. Ya, gitu. Ada juga yang karena ada budaya tadi ya, man up, harus tangguh. Sakjano ya ada apa-apa, tapi karena kamu harus bisa menyelesaikan sendiri, kamu harus bisa kuat, jadi persepsi gak apa-apa sama dengan kuat. Nah, padahal itu tidak sama dengan itu. Tepat mungkin ya dokter ya. Atau mungkin dia sedang di fase selesai dulu nggak apa-apanya, karena dia butuh ruang, silent zone ya. Jadi dia ingin diam dulu sambil merenung, berpikir, menimbang, mengingat akhirnya nanti akan aku memang nggak apa-apa karena masalah tadi itu karena seperti ini, penyebab seperti ini, sehingga aku harus seperti ini, selesai. Dia menganalisis sendiri. Menganalisis gitu sendiri. Ya. Tapi ada juga yang karena dia nggak mau itu, aku kok ngomong, selain tadi panjang, juga gue melu mikir, jadi menjadi beban. Iya, takut membebani orang lain. Atau salah paham bahwa, loh, kok jadinya seperti ini. Nah, jadi panjang lagi nanti kalau udah salah paham. Jadi dia memilih kata yang lebih simpel agar tidak panjang. Ada yang bagus, ada yang tidak. Tergantung kelanjutannya. Gitu ya. Kalau bisa selesai, ya alhamdulillah. Kalau ternyata tidak selesai, kadang itu kode buat sebelah bahwa dia sedang tidak biasa, sehingga memilih kata nggak apa-apa. Oke, jadi nanti mungkin sebelah akan mengatakan, sebelah gender maksudnya berarti pasangannya, oh ayam mas, beli mie ayam. Nah, mungkin contoh ya, mungkin dia dengan nanti bukan meet time sendiri ya, pasangan couple time, ternyata bisa diungkap di private room atau apa gitu. Karena tadi pada saat ditanya nggak apa-apa tuh mungkin lagi di dalam sebuah komunitas dengan nggak apa-apa, tangkap itu si pasangannya. Oke, jadi bisa bentuk kode, bisa bentuk ruang sendiri, bisa menyelesaikan biar nggak panjang. Gitu ternyata alasannya. Banyak gitu ya. Banyak faktor gitu ya yang menyebabkan kenapa sih cowok atau laki-laki itu selalu jawab gak apa-apa gitu ya waktu ditanya gitu. Ini juga ada pertanyaan nih dokter dari Syukuri dari Sragen. Assalamualaikum, bagaimana cara menghilangkan perasaan bahwa diintip orang dari luar rumah, kadang dari mana-mana gitu? Oke, kita perlu analisa lagi, eksplorasi terkait merasa gitu ya. Karena apakah sudah sampai di tingkat yakin bahwa saya diintip, sehingga dia bisa dibilang ke kamar mandi pun harus benar-benar memastikan sekitarnya ada orang atau tidak, kemudian jendela kamar mandinya tertutup atau tidak, sehingga sampai merubah perilakunya dia, karena keyakinan 100%-nya bahwa dia diintip. Atau cuma sekedar rasa, kok kayak ada baru klutik, kok kayak ada orang ya, jangan-jangan dia ngintip aku. Tapi kalau cuma nggak ada, masuk nggak masalah, ya nggak masalah. Sampai tingkat apa rasa itu? Sudahkah ada mengganggu dengan perilakunya dia, dengan rasa itu? Nah, kalau sudah mengganggu ya berarti memang harus ada penata laksana selanjutnya. Tapi kalau cuma di tingkat rasa nggak ada, ya sudah. Jadi
mau validasinya dulu nggak apa-apa. Kan tadi rasa diintip, sehingga validasinya ya sekitar nggak ada, oh aman, alhamdulillah, ya sudah. Nah, itu artinya selesai. Nggak masalah kalau cuma sekedar, tapi kalau sudah yakin, nah itu udah mulai bermasalah. Ini juga bisa untuk mungkin mencari bantuan profesional gitu, ataupun mungkin bisa dokter? Boleh. Atau seperti apa? Atau kalau baru di tingkat rasa, mungkin bisa sharing dengan pasangan atau siapa yang kita yakin, kok kayak kamar mandiku tuh udah nggak aman ya, atau rumahku tuh nggak aman ya, aku sering dengar kresek-kresek atau apalah gitu. Jadi dia memang ada sesuatu yang buat dia merasa itu. Setelah nanti, oh itu karena sebelah ada bambu yang tampaknya seperti ada orang lewat. Contoh ini ya. Kalau itu sudah divalidasi dan tidak apa, selesai ya sudah. Tapi kalau sudah sampai tingkat keyakinan, yang bermasalah sudah sampai tingkat keyakinan. Kalau ada keyakinan, wis digone oh rapuan kau main kene sing apa tadi diintip, anak sing ngawasi. Nah, itu perlu bantuan. Sudah sampai tingkat keyakinan karena sudah sampai tingkat perilakunya. Iya. Ini dokter, ada telepon dari pemirsa dan pendengar, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus dokter. Kita lanjut ke, oh ada lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Ini dengan Ibu siapa dan di mana? Ini Bu Asih saking Sukoharjo, Iya, Mojolaban. Ibu Asih dari Mojolaban Sukoharjo. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya. Anu, kula niku gak ada boleh umurnya sekitar 60. Ning kok anu ngoten lho. Pun pelupa ngoten lho, Dok. Ngoten niku masalahnya napa nggih? Kalau aktivitas itu nggih biasa, tapi kok menawi tindakan ngoten niku mengke anu bolak-balik ngoten niku pripun, Dok? Terkadang niku kalih putrane ngoten nggih pun lali ngoten lho. Ada sakit darah tinggi atau gula gitu enggak, Bu? Mboten niku. Ada. Ada enggak punya sakit apapun nggih? Nggih, kalau meniku dipreksake teng kados nggih kejiwaan ngoten lho. Ngoten niku terus disukani obat ngoten lho. Ngoten niku dalam jangka setengah bulan. Lah niku menawi ngunjuk obat niku malah malah kados anu ngendikane ngoten kados pilu-pilu ngoten niku to. Terus kadang anu malah gemremang terus ngoten niku le. Ngoten niku terus barang obatnya mboten di unjuke ngoten nggih mboten. Ngoten niku pripun gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Asih untuk pertanyaannya. Nggih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan dokter. Usia 60 tanpa ada riwayat sakit hipertensi atau gula. Usia 60 itu secara apa ya? Otak itu ada beberapa individu yang sudah mulai terjadi bahasanya pengecilan atau atrofi. Kalau tadi beliau masih bisa aktivitas biasa, ning gur lali, tadi kan cuma lupa. Jadi mungkin di otak bagian memorinya itu sudah ada mulai pengecilan. Nah, karena secara organiknya sudah ada masalah pada ukurannya, sehingga secara fungsi pun jadi menurun. Nah, dimungkinkan ini mulai ke arah demensia atau pikun. Proses yang berjalan. Nah, kalau tadi sudah sempat dibawa ke jiwa, dikasihkan obat dan menimbulkan bicaranya cedal dan banyak bicara. Nah, salah satu di antara efek samping, ini efek samping obat, artinya bukan maksud dokternya untuk membuat geli gitu ya. Efek samping obat jiwa itu diantaranya tadi cedal atau banyak bergerak malah tambah gelisah. Nah, jika jadi seperti itu memang sebaiknya nih Jana dikembalikan bahwa terjadi efek samping obat sehingga dokternya nanti akan mengganti jenis yang lain. Nah, kita tidak akan pernah tahu bahwa terjadi bentol-bentol setelah makan udang kalau tidak makan udangnya. Nah, jadi bukan maksud dokternya ketinggian dosis lah atau dokternya salah kasih obat lah atau apa itu, tapi memang
itu sifatnya individual. Berarti ada yang cocok dan nggak cocoknya Ya, gitu ya dokter. jadi kebetulan pada kasusnya ibu ini pada jenis obat itu beliau nggak cocok karena berefek samping. Tapi masih ada pilihan obat yang lain. Nah, terkait demensia ini, jika itu tidak mengganggu lingkungan ataupun diri, yang penting aman untuk beliau, sebenarnya nggak harus pakai obat. Karena itu proses yang berjalan Ya. dan tidak ada obat tua ya. Nah, itu istilahnya sakit tua itu ya Iya, maksudnya ke betul. arah sana. Tapi beliaunya tetap di kondisi aman dan lingkungan aman. Karena perjalannya waktu tuh kadang orang demensia tuh paranoidnya yang tinggi. Iya. Ayo kamu anu toh, gini toh. Nah, jadi selama itu tidak si anak atau suami, kadang ada yang sampai ekstrim tuh, kamu selingkuh kan? Atau siapa selingkuh? Nah, itu nek marai padu hasilnya ini. Yap. Ya mungkin memang perlu ada penanganan obat yang membantu tapi tidak tidak menyembuhkan Iya. atau tidak memberhentikan proses karena memang itu ada sesuatu obat itu cuma gawangnya aja tapi tidak menghentikan. Secara emosional dia lebih stabil tapi proses tetap berjalan. Jadi saran saya dikembalikan ke dokter yang memberi sehingga dokternya tahu ada riwayatnya kemarin dikasih ini ternyata timbul efek samping ini sehingga nantinya beliau akan memberikan obat yang lain atau dia tidak diberikan obat tapi beliau kondisi aman diri dan aman lingkungan karena kadang sudah tidak lagi paham terkait ini tuh bahaya ini ada risikonya kadang sudah tidak bisa lagi mengerti terkait hal itu artinya itu kalau sudah tidak aman ya mungkin perlu pengobatan obat seperti itu. Iya, itu tadi ya jawabannya. Untuk Ibu Asih di Sukoharjo semoga bisa menjawab dan membantu gitu. Ini juga ada lagi nih dokter dari Pak Tanto di Karanganyar. Sebenarnya seberapa penting sih laki-laki untuk bisa bercerita gitu? Penting. Karena kadang pasangan kita atau keluarga kita itu bukan dukun yang bisa membaca pikiran ya. Betul, mereka bukan cenayang ya. Jadi dengan kita bisa berbagi cerita bukan menunjukkan bahwa kita itu lemah terkait emosional kita. Tapi dengan berbagi cerita itu kadang bisa membantu. Oh iya ya, bener kamu. Aku kemarin tuh bingung mau nyari ini kenapa ya? Kok bisa begini ya? Tapi setelah kita bercerita kita jadi tahu jawabannya. Kadang jawaban itu bisa tahu setelah kita mengungkapkan. Tapi kalau kita melutek di tempat kita mau tanya AI deh, mau tanya Gemini, mau tanya apalah itu, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata simpel setelah dijawab, lah kan kurning kono enek. Nah, kadang jawaban itu oh iya ya. Nah, jadi memang sangat penting untuk bercerita walaupun tidak semua itu perlu diungkapkan, kadang memang ada yang perlu ditutupi. Kalau itu misalnya terkait misalnya entah aib seseorang atau apalah itu, kita ramu sehingga cerita itu menjadi kisah yang tidak membuat luka untuk siapapun. Sehingga cerita itu penting. Penting sekali gitu ya. Oke, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, tentunya cerita ini penting karena memang tadi kalau di segmen pertama tadi dokter ibaratkan seperti membawa beras gitu. Kalau berasnya 10 kilo dibagikan ke orang lain 1 kilo pastinya tinggal 4 kilo lebih ringan lah daripada sebelumnya gitu ya dokter ya. Nah, ini juga yang menjadi kerisauan gitu dokter. Di masyarakat kan memang kita tidak bisa pungkiri gitu ya, sudah berkembang bahwa laki-laki adalah orang yang kuat tanpa dia emosional gitu. Jadi dia nggak boleh nangis, nggak boleh sedih gitu ya, atau mungkin nggak boleh baper gitu. Nah, apakah masyarakat ini nyatanya lebih nyaman dengan laki-laki yang memang seperti itu, atau malah lebih nyaman dengan sosok laki-laki yang memang jujur dengan perasaannya gitu? Ini yang jadi kekhawatiran mungkin laki-laki tidak mau cerita gitu dokter. Kalau dibilang lebih nyaman tuh ya lebih nyaman kalau laki-laki tuh tahu apa yang dia butuhkan. Sehingga dengan kita tahu apa yang kita butuhkan, oh saya sudah tidak sanggup terkait kemampuan aku dalam berpikir. Nah, dengan kita mengenal kita, kemampuan kita berpikir sudah sampai tingkat ini mentok, sehingga akan berbagi dengan yang lainnya, harapannya dia bisa lebih survive dalam hal kehidupan ini. Tapi kalau stigma laki-laki sama dengan kuat, laki-laki sama dengan tangguh, kalau memang itu menjadikan dia, oh aku bisa kok menyelesaikan ini, ya monggo, kan gitu. Tergantung kitanya dalam kemampuan kita. Kalau memang kita punya kemampuan lebih, ya silahkan Anda selesaikan sendiri. Tapi kalau kita ternyata kemampuan kita di tingkat ini, kita paksakan di sini, pasti akan memberikan dampak. Nah, jadi kita yang lebih tahu kita, sehingga kita tahu kemampuan kita,
ketangguhan kita dalam mensikapi sesuatu yang masuk ke kita. Jika kita olah dengan baik, aku bisa soal kelas 3 SMA nih garap soal kelas 6 SD mestinya kan udah. Oke. Jadi kalau kelas 6 SD suruh ngerjain kelas 3 SMA kan nggak bisa. Kan gitu. Jadi kita tahu kemampuan kita, keterbatasan kita, sehingga harapannya tidak semua harus diceritakan, tidak semua harus tangguh, tapi kalau emang mampu ya monggo. Gitu, tergantung juga pribadi masing-masing gitu ya. Mungkin tadi bisa diselesaikan sendiri, oke. Tapi kalau misalnya memang benar-benar butuh bantuan, ya mintalah bantuan dan carilah bantuan gitu ya dokter ya. Inilah yang perlu digarisbawahi gitu. Nah, ini juga dokter, ada mungkin laki-laki tuh daripada memilih cerita, mereka tuh biasanya lebih sibuk dengan kegiatan lainnya. Misalnya, jadi punya hobi baru gitu ya. Jadi kalau misalnya awal-awal tuh nggak suka mancing, jadi suka mancing gitu. Nah ini apakah juga salah satu bentuk pelarian yang baik atau seperti apa nih dokter? Bisa baik, bisa negatif. Oke. Baiknya itu jika aktivitasnya positif. Misalnya olahraga, atau alam, atau membuat sebuah karya. Nah, jadi kalau itu pengalihannya adalah dengan sebuah kebiasaan baik, obat atau alkohol, itu bukan tambah baik, tambah hancur gitu ya. Atau pelarian dalam bentuk ngalamun, gitu. Karena dia merenung, gitu kan, menggabutkan diri, ya, itu kan berarti tidak baik. Jadi tinggal pilihan mana yang dia pilih sebagai bukan pelarian ya, sebuah pengalihan rasa. Kan beda nih, pelarian itu seperti meninggalkan, karena dalam sebuah stresor itu ada fight, dia menghadapi, flight kabur sih, atau freeze diam. Nah, untuk dia mengalihkan itu dia sedang menepi dulu untuk menguatkan rasa, mengerti untuk kemampuan segini atau menyibukkan diri, itu bisa baik. Nah, saat nanti dia sudah bisa mengampu untuk fight dengan masalahnya, harapannya kisah selesai. Nah, jadi bahasanya bukan pelarian tapi pengalihan rasa sesaat. Begitu. Gitu. Lebih cantik gitu ya. Jadi bukan lari gitu ya, tapi kita alihkan sesaat gitu ya, supaya nanti mungkin kalau orang-orang sekarang biar lebih waras dikit lah gitu ya untuk menghadapi masalah-masalahnya gitu. Terakhir nih dokter, pesan untuk laki-laki gitu ya atau cowok-cowok gitu yang selalu bilang aku baik-baik saja gitu. Apa nih pesannya? Oke. Masalah atau beban itu akan menjadi ringan jika kita bagikan. Aku baik-baik saja, aku nggak apa-apa. Itu kadang sedang dalam fase menutupi diri karena sedang belum siap untuk membagi. Tapi juga bisa jadi tidak mau membagi. Nah, kalau yang tidak mau membagi ini nanti jadi beban selamanya. 5 kilo terus kemana-mana ke bawah kan? Membawa kemana-mana beras itunya. Tapi kalau sudah mulai siap dibagi, sedang meramu, nah itu bagus. Jadi kita bebannya akan lebih lebih ringan dalam hidup ini. Pria sejati itu bukan sebuah yang tidak mau berbagi. Karena dia sejatinya dia sedang membuka dirinya dan tidak takut menunjukkan sisi rentannya dia, tapi kepada orang yang tepat, agar tidak ada judgmental pada dirinya, efek stigmatisasi luar tadi yang telah kita anggap. Artinya kita memberikan pada orang yang tepat itu yang dia dalam kondisi yang netral dalam mensikapi sebuah lelaki. Dengan kita berbagi juga validasi rasa kita, karena kadang rasa itu tidak semua diungkap dengan kata. Saya sedang tidak baik-baik saja, tapi saya tidak tahu mengapa. Nah, jadi dengan kita mengungkapkan itu kadang, ternyata saya merasakan sebuah rasa yang seperti ini. Jadi harapannya kita kenali diri, keterbatasan kita dan kekuatan kita, sehingga kita sangat mengenal apa yang sudah terjadi pada diri kita. Kita mau mengatasi, kita atasi. Jika kita sudah pada fase optimal, bahkan mungkin maksimal dalam mengatasi, bisa kita cari
orang yang lebih tepat dalam mengatasi untuk memberikan jawaban pada kita. Luar biasa gitu ya. Masya Allah nih dokter, semoga bisa menjadi insight baru gitu ya untuk pemirsa dan juga pendengar saya juga gitu ya, untuk bagaimana memang diam ini bukan diam gitu ya, bukan tanda kuat selamanya tanda kuat gitu ya, dan bercerita ini juga bukan selamanya tanda lemah. Ini juga bisa kita olah, bisa kita kira-kira seperti apa, dan pastinya semua orang berhak, semua orang butuh untuk dipahami, butuh untuk ruang aman, dan juga butuh untuk didukung baik laki-laki maupun juga perempuan gitu. Terima kasih Dokter Suroyah, hari ini ilmunya luar biasa. Semoga bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV, saya akhirnya Amaliatina mohon undur diri. Terus saksikan Ruang Psikologi untuk topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.